wabarakatuh. Masih bersama saya Gladys Permata Devi di Media 7 TV. Guna mendukung percepatan program pemerintah dalam mencapai program vaksinasi ini sangat penting demi memberikan proteksi tambahan dari virus COVID-19 yang terus bermutasi. Untuk itu kami sebagai Lurah Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, kami terus melayani kebutuhan masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi bagi seluruh warga, khususnya warga Kelurahan Manggarai Selatan yang belum divaksin, kata Lurah Manggarai Selatan, Istanbul pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021. Simak beritanya. Hingga pada saat ini, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, bagi yang sudah divaksin sudah mencapai sekitar 64,85%. Lurah Manggarai Selatan, Istanbul Afrikana, mengatakan pihaknya telah berkolaborasi dengan seluruh stakeholder gencar menggelar vaksinasi bagi warga guna mencapai target vaksinasi dapat tercapai. Sedangkan pada saat ini di Kelurahan Manggarai Selatan yang sudah divaksin sudah mencapai 64,85%. Sedangkan target kita sesuai dengan Dukcapil adalah 23.075 orang. Sedangkan yang sudah tervaksin sampai saat ini sudah mencapai 14.964 orang. Oke, selamat pagi Pak Lurah. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih Pak, untuk wilayah sini ini sudah berapa persen Pak untuk ini Kelurahan Manggarai Selatan? Baik, pertama saya sampaikan bahwa Alhamdulillah Kelurahan Manggarai Selatan sampai hari ini kita sudah berada di posisi 64,85%. Ini data dari COVID-19 tingkat Provinsi DKI Jakarta, atau jumlah yang sudah tervaksin itu sekitar 14.964 orang yang sudah tervaksin. Dari target kita sesuai dengan Dukcapil itu 23.075 orang. Alhamdulillah kita sudah di angka 14.000. Ya mudah-mudahan dalam mungkin September nanti kita sudah mendekati dan sampai ke angka 80%. Karena yang belum tervaksin hasil data dari Dukcapil itu sisa 8.111 orang yang belum tervaksin. Dan itu kalau kita merujuk pada data Dawis yang ada di kelurahan ini, kita sudah berada di angka 76,52% untuk wilayah Kelurahan Manggarai Selatan. Jadi memang agak berbeda karena data Dawis ini adalah data aktual yang ada di masyarakat. Jumlah jiwa yang ada di masyarakat yang wajib vaksin itu adalah berdasarkan data Dawis, karena data Dukcapil ini ada sebagian yang berKTP Manggarai Selatan tapi tidak berdomisili di sini. Seperti itu. Itu jumlah RW-nya berapa, RT-nya berapa Pak? Kalau kita jumlah RW di Kelurahan Manggarai Selatan ini ada sekitar 10 RW, dari RW 1 sampai dengan RW 10, dan jumlah RT-nya itu 128 RT di Kelurahan Manggarai Selatan. Dan Alhamdulillah sampai hari ini data terakhir kita tinggal 2 RW yang masuk zona kuning, selebihnya semuanya sudah di zona hijau dari kasus COVID-19 ya yang ada di Kelurahan Manggarai Selatan. Terus untuk ini Pak, 12 tahun ke 17 tahun ini untuk vaksinnya kira-kira hari apa Pak? Vaksin untuk 12 sampai 17 tahun tiap hari kita berjalan, dan memang kita prioritaskan kepada anak-anak usia sekolah karena ini sudah sekarang ini sudah Pak Gubernur hari ini sudah mencanangkan untuk tatap muka awal, dan untuk di Kelurahan Manggarai Selatan kita sudah berjalan terus, dan memang mereka tidak diberikan vaksin yang lain kecuali Sinovac. Dan Alhamdulillah untuk data di Dukcapil itu sudah di angka 1.724 anak atau usia 12 sampai 17 itu sudah tervaksin untuk data Dukcapil. Kalau data Dawis itu sekitar 1.319 yang sudah tervaksin. Jadi sudah lebih akurat, dan alhamdulillah tinggal beberapa RW saja yang belum anak-anak yang belum tervaksin. Karena ini juga harus terus dikejar, mungkin karena persoalannya banyak yang masih ada yang belum tervaksin karena mungkin mereka belum memahami dan juga mungkin, tapi
Tapi anak-anak pada prinsipnya orang tua sudah menyarankan semua kepada anak-anaknya, termasuk di sekolah-sekolah untuk divaksin. 2 SD negeri di kita ini semuanya sudah tervaksin. Alhamdulillah di SD 01 dan di SD 03 usia anak sekolah usia 12 sampai 17 semuanya sudah tervaksin, khususnya di SD 01 dan SD 03. Itu kendalanya nggak ada Pak ya? Selama ini Pak. Alhamdulillah tidak ada, cuman memang kadang-kadang ada kendala karena faktor orang tua nggak mau mengantarkan dan semuanya. Tapi kami lihat pelaksanaan vaksin di vaksin Merdeka dan dilaksanakan oleh Polri maupun vaksin yang dilaksanakan oleh Puskesmas Kelurahan dan vaksin-vaksin yang lain, sentra-sentra vaksin yang lain, semuanya masih bersemangat anak-anak kita diantar oleh orang tuanya untuk datang vaksin ke sentra-sentra vaksin yang ada di lingkungan Kelurahan Manggarai Selatan. Terus untuk akhir-akhir ini Pak, yang kena virus sudah mulai menurun atau masih meningkat Pak? Alhamdulillah kita sudah mulai menurun Pak. Alhamdulillah kita sudah mulai menurun. Yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa minggu lalu itu kita masih ada 3 RW yang kuning ya. Dan alhamdulillah minggu ini kita sudah berada tinggal 2 RW yang kuning, selebihnya sudah hijau semua. Dan ini tetap kita mengingatkan kepada warga masyarakat khususnya di RW-RW dan pelaku usaha juga kita ingatkan bahwa prokes masih tetap berjalan dan juga tetap masih memberlakukan jarak ya pada saat buka usahanya itu juga masih dibatasi, dan warga juga kita masih membatasi ada kerumunan-kerumunan karena persoalannya kita khawatirkan seperti kasus bulan Juni dan Juli kemarin yang kita di bulan Mei dan April kita sudah melandai, kita santai dan semacamnya, akhirnya dihajar lagi di bulan Juni sampai dengan Juli. Olehnya itu kita sangat waspadai ini dan kita selalu wanti-wanti dan mengingatkan terus di grup-grup WA kepada RT dan RW dan seluruh warga masyarakat untuk tetap masih menjaga prokes agar supaya kasus ini tidak berkembang lagi. Targetnya Pak untuk vaksin targetnya sampai bulan apa nih Pak? Target kita sih masih terus berjalan Pak ya, seperti vaksin Merdeka kan sudah vaksin Merdeka 1 sudah selesai. Ini Polri akan sekitar bulan September ini akan buka lagi vaksin Merdeka yang kedua untuk vaksin kedua untuk warga masyarakat. Jadi tetap jalan terus, kita tidak belum mundur, tetap kita optimalkan semaksimal mungkin warga-warga yang wajib vaksin karena memang ada faktor-faktor yang menyebabkan warga kita belum divaksin, mungkin karena pernah kena kasus COVID beberapa bulan yang lalu sehingga harus 3 bulan dulu baru mereka tervaksin, dan juga mungkin ada faktor usia atau komorbid juga ada yang lain sehingga ini belum bisa divaksin. Tapi tetap Puskesmas Kelurahan Manggarai Selatan tetap membuka sentra vaksin yang ada di lingkungan Kelurahan Manggarai Selatan. Himbauan Bapak apa nih Pak? Harapan saya kepada masyarakat khususnya Manggarai Selatan dan umumnya untuk DKI Jakarta, mari kita sama-sama terus menjaga kesehatan kita, menjaga lingkungan kita agar kita terus dapat menekan kasus COVID ini, dan harapan kami di awal tahun nanti kita sudah benar-benar bebas dari masa pandemi ini dan Indonesia bisa kembali lagi normal. Dan harapan saya kepada warga Manggarai Selatan tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, biasakan mencuci tangan dan tetap menggunakan masker dan tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang banyak. Mungkin itu dan harapan saya yang terakhir adalah jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa karena semuanya ini adalah Yang Maha Kuasa akan melindungi kita. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan Trimedia 7 TV dari Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Terima kasih.